lagi sama aku Dinda. Hari ini aku bakal ngejelasin materi tentang teks eksplanasi materi kelas 11 mata pelajaran bahasa Indonesia. Just langsung dulu videonya. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마. Oke guys, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Eksplanasi atau menjelaskan merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Lalu yang kedua, teks eksplanasi mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Lalu ada juga ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi ini terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Teks eksplanasi juga mengandung informasi yang berdasarkan fakta, memiliki sifat objektif. Lalu teks eksplanasi juga membahas sebuah peristiwa. Teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Lalu yang keempat, ada struktur teks eksplanasi. Identifikasi fenomena atau phenomenon identification mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, yaitu penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang selanjutnya ada aspek kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu, menggunakan kata kerja atau verba kausatif, yaitu kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas atau hubungan sebab akibat, seperti menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan, berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Teks eksplanasi juga menggunakan kata kerja pasif, misalnya terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Menggunakan kata kerja keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Kata-kata keterangan waktu yang biasa digunakan seperti kemarin, besok, lusa, dan hari tertentu. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan kata ganti penceritanya. Misalnya kota madya Surakarta, harimau, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Magelang. Lalu juga kata teks eksplanasi ini menggunakan konjungsi. Konjungsi kausalitas yaitu kata hubung yang menyebabkan sebab akibat. Berdasarkan letaknya ada 2 jenis konjungsi kausal, yaitu konjungsi intrakalimat yang meliputi karena, sebab, akibat dari, sehingga, dan maka. Lalu juga konjungsi antar kalimat yang meliputi akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dan dampaknya. Lalu kita masuk ke cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi, yaitu membaca teks dengan seksama, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, menemukan gagasan utama atau ide pokok, menandai kata-kata kunci, dan merumuskan inti kalimat utama. Catatan: pada umumnya, paragraf-paragraf dalam teks eksplanasi bersifat deduktif atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Namun ada pula paragraf yang bersifat induktif atau gagasan utama yang terletak di akhir paragraf, maupun campuran gagasan utama berada di awal dan akhir paragraf. Oke guys, berikut ini adalah contoh dari teks eksplanasi.